Pembalap tim Ducati Lenovo Pecco Bagnaia memberikan perlawanan ketat buat Marc Marquez pada balapan MotoGP Italia 2025. Pecco Bagnaia tidak ragu bertarung hingga bersenggolan dengan Marc Marquez sepanjang MotoGP Italia 2025. Sayangnya perlawanan itu hanya bertahan beberapa lap awal saja, karena setelahnya Bagnaia kesulitan menjaga ritmenya untuk mengimbangi duo Marquez. Bagnaia mengungkap bahwa motornya mengalami degradasi ban yang lebih besar, sehingga dia sudah kewalahan pada awal lomba. Saya benar-benar ingin tetap di depan, saya merasa bagus awalnya. Namun setelah 6 lap, ban depan mulai aus. Saya harus melambat, kalau tidak saya akan crash. Bagnaia mengaku mengalami beberapa kali selip hebat di ban depan, terutama di tikungan terakhir sehingga membuat degradasi ban meningkat drastis. Dia hanya mencoba bertahan selama mungkin, setelah mengetahui bannya cepat aus dan sulit untuk mengimbangi ritme balap Marquez bersaudara. Meski sulit mengejar, rider bernomor 63 ini tetap berusaha keras untuk menjaga jarak agar tidak tertinggal begitu jauh. Namun semakin lama bertahan membuatnya semakin kewalahan, hingga akhirnya dilewati Fabio Di Giannantonio pada saat balapan menyisakan 2 putaran. Saya mengalami getaran hebat di ban belakang, jadi saya harus lebih melambat lagi. Dengan GP25 sekarang saya tak bisa melaju seperti biasa, saya tidak bisa mengerem seperti sebelumnya, kalau saya paksa akan kehilangan kendali. Awalnya Bagnaia berusaha kencang agar tidak dilewati Di Gia, namun setelah kalah dia memilih mengatur ritme saja daripada crash. Saya punya terlalu banyak masalah sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk coba-coba hal baru. Kami selalu bilang harus ada yang diubah, tapi tak ada yang berubah. Padahal saya tahu bisa bersaing untuk menang, 6 atau 7 lap awal adalah buktinya, tapi setelah itu putus begitu saja. Saya kehilangan grip depan dan tak bisa melakukan yang saya inginkan. Bagnaia pun sudah legowo bahwa gelar 2025 ini kemungkinan besar akan jauh dari jangkauannya. Dengan situasi sekarang, memikirkan gelar juara saja rasanya mustahil, ujar Pecco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez, sukses sapu bersih kemenangan di kandang Valentino Rossi. Marc Marquez tak menutupi rasa kekesalannya terhadap para fans Valentino Rossi saat usai race di balapan utama. Marc Marquez heran dan kesal melihat sang adik Alex Marquez ikut dicemooh oleh penonton di MotoGP Italia. Ia menilai pembalap tim Gresini Racing itu tak membuat kesalahan apapun. Marquez menjalani pekan sempurna lainnya di sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Italia. Ia merebut pole position dan memenangi sprint race serta balapan utama. Usai sprint race dan balapan utama, Marc Marquez mendapat cemoohan dari arah tribun para penonton, terutama masyarakat Italia, seakan masih dendam karena sejarah buruknya dengan Valentino Rossi. Menurut Marquez, ia tidak masalah dengan itu, cemoohan dinilainya masih bagian dari olahraga, namun pria berusia 32 tahun tersebut tidak habis pikir kenapa Alex ikut diserang terutama usai balapan. Cemoohan pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Namun hari ini, ketika Alex naik ke podium, beberapa dari mereka ikut mencemoohnya. Alex tidak melakukan kesalahan apapun, hanya nama belakangnya Marquez, dan hal seperti ini tidak dapat dibenarkan. Aksi penonton yang mencemooh Marc Marquez sempat membuat manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi kesal. Ia tidak habis pikir perilaku tidak sportif tersebut masih saja diulangi. Bahkan dalam sebuah tayangan video di media sosial, Tardozzi sampai harus meminta penonton tutup mulut. Ia menegaskan Marquez saat ini adalah bagian dari keluarga Ducati. Menurut saya, tindakan tidak sportif semacam itu tidak lagi bisa dibenarkan, mengingat insidennya sudah berlalu 10 tahun. Kalau Anda tidak suka dengan Marc, jangan bertepuk tangan. Menurut saya, bersiul ke arahnya benar-benar bukan tindakan yang benar dalam kacamata olahraga, tandas pria berpaspor Italia tersebut. Franco Morbidelli menyelesaikan balapan di MotoGP Italia 2025 dengan finish posisi ke-6. Pembalap asal Italia itu terlibat dalam tabrakan yang membuat Maverick Vinales terjatuh dan tak mampu merebut posisinya. Konsekuensinya ia diganjar long lap penalti,
Sialnya lagi bagi Morbidelli karena ia harus mengulang hukuman tersebut karena keluar dari garis yang sudah ditentukan. Inilah perasaannya yang membuat Morbidelli begitu frustasi dengan performanya sebagaimana melansir dari Motosan. Saya sedikit frustasi dengan bagaimana balapan berakhir. Saya pikir kami mencapai puncak daya saing kami pada hari Minggu, yang tercermin dari start dan kecepatan yang baik. Saya harus mencoba mengatur ban di lap-lap awal agar memiliki potensi lebih besar di akhir balapan, tetapi saya melakukan kesalahan di lap 1 dan mendapati diri saya bertarung dengan Vinales. Di balik rasa frustasi Morbidelli, dia harus melihat kenyataan bahwa Marquez bersaudara begitu dominan di markas sang guru Valentino Rossi. Kami memberikan yang terbaik setiap akhir pekan, sudah jelas bahwa Marquez bersaudara telah membuat terobosan. Kami harus terus bermimpi, mencoba mendapatkan performa terbaik kami, dan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Saat ini kami bekerja dengan baik, tetapi kami masih jauh dari sana. Kami kurang pengalaman untuk bekerja sama, namun kami sedang membangunnya dari satu balapan ke balapan lainnya. Saya yakin hal itu akan segera datang, tetapi saat ini saya tidak memikirkan pertarungan dengan siapapun secara khusus. Melihat dua rider bersaudara yang begitu mendominasi, Morbidelli masih belum menemukan formula untuk mengalahkan duo Marquez. Mereka pasti memiliki sesuatu yang lain. Finish pertama dan kedua di hampir setiap balapan adalah cerminan dari sesuatu. Satu-satunya hal yang harus kami pikirkan adalah menundukkan kepala, menganalisis data, dan mencari solusi untuk mengejar mereka. Mereka memulai dengan level yang sangat tinggi sejak sesi latihan bebas pertama dan terus berada di level tersebut hingga hari Minggu. Kami melakukan hal yang sama, tapi kami tidak bisa mendekatinya. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan motor dan bannya, dan mereka berhasil meningkatkan diri untuk tetap berada di depan semua orang, pungkas Franco Morbidelli.